Selamat pagi anak-anak, apa kabar pagi ini? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar dari tema 7 indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita belajar, sebaiknya marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, ibu ingin bertanya, ada yang tahu semboyan negara kita? Ya, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya anak-anak, ibu punya teks cerita. Ayo kita baca bersama-sama. Ya, suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan di negeriku. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% atau 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku Papua di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2,630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, inilah suku-suku yang terbesar yang ada di Indonesia. Yang pertama suku Dani dari Papua. Yang kedua suku Tengger dari Jawa Timur. Yang ketiga suku Nias dari Sumatera Utara. Yang keempat suku Betawi dari Jakarta. Yang kelima suku Minangkabau dari Sumatera Barat. Nah, kita masuk ke dalam pembahasannya ya. Adakah kata sulit yang kamu temukan dalam teks cerita tadi? Nah, contohnya ya, slogan artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Atau sensus penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Atau yang ketiga, adat artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Dan suku bangsa yang artinya kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain. Nah, kita sudah menemukan kata-kata sulit pada teks yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia yang ibu baca tadi ya. Ya. Sudah. Maka itu sekarang marilah kita menentukan gagasan pokok pada paragraf yang tadi kita baca ya. Cara menentukan gagasan pokok paragraf adalah yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf. Yang kedua, kita tentukan kalimat pokok paragraf. Kalimat pokok terdapat di awal, akhir, atau keduanya.
Dan yang ketiga, kita tentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas. Nah, kita sudah mencari gagasan pokok yang pertama adalah paragraf yang pertama adalah bangsa Indonesia memiliki beragam perbedaan, tetapi penduduk Indonesia tetap hidup berdampingan. Dan paragraf yang kedua, berdasarkan hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku.